Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya, dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Masa Indonesia nggak bisa? Indonesia bisa kan? Bisa? Bisa, bisa. Bisa. Yang nggak mau, nggak apa-apa. Duduk aja. Duduk aja nonton. Ya. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus, ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Kolaps aja tuh. Mikirnya mikir kolaps, ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah, tinggalkan, beri tanda. Ya. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat, gembira, semangat, optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih, duduk di kamar aja. Sedih di situ. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya, dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Saya senang, ya kan? Nah, ini bagus. Yang bikin pidato tertulis cukup pendek. Saya sudah sampai paragraf 5. Kalau paragraf 6, ucapkan terima kasih. Tapi saya sudah bicara semua itu. Saudara-saudara, kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Ya. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah, dibilang lemah. Ya, kita baik, dibilang bodoh. Ya sudahlah. Ya sudahlah, ya. Kita bersahabat, mau datang ke Indonesia, monggo. Dan semua orang, banyak orang asing senang kalau ke Indonesia. Kita ini bangsa yang ramah. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Waktu saya Menteri Pertahanan, disodorkan, Pak,
TNI dan TNI waktu itu saya Menhan, jadi saya nggak bisa ngurus Polri, sorry. Lantas polisi nggak mau di bawah Menteri Pertahanan sih. Tapi TNI, saya disodorkan, Pak, ini Jeep. Bagus, Pak. Murah. Buatan asing. Ini buatan Indonesia, tapi mahal, Pak. Ya karena kita baru mulai. Ya kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Iya kan? Ya sudah, saya pilih yang mahal, agak mahal, tapi buatan anak Indonesia sendiri. Yaitu Maung. Yang sekarang dipakai, perwira kita sekarang pakai Maung. Saya dengar Dan Ramil sudah pakai Jeep juga ya? Hah? Gagah gitu. Ya nggak bisa semua serentak. Itu ada yang teriak belum. Itu pasti Dan Ramil yang belum dapat Jeep itu. Babinsa sudah mulai kan dapat motor-motor ya, motor listrik. Itu di film sudah itu. Jadi sekarang kalau saya lihat kota, saya lihat ada jeep-jeep, bangga juga saya. Waduh, TNI sekarang pakai jeep sendiri. Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Benar 12 kali. Kayaknya lebih ya. Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi apa yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka, yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka. Tapi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia. Senapan serbu dari kita, pistol dari kita, SO dari kita. Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang, kaget mereka. Indonesia kan dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia. Tentara Amerika, Marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Ya. Indonesia 12 kali menang, dan karena mereka pikir kok bisa menang, dia periksa senjata kita katanya. Dibongkar, pelurunya dilihat. Jangan-jangan Indonesia ini curang, pakai apa gitu. Enggak, ini saya kasih contoh bahwa kita sebenarnya kalau diberi kepemimpinan yang baik, diberi alat yang baik, uang makannya enggak dikorupsi. Komandannya kasih contoh. Ya. Komandan-komandan jangan apa itu jarkoni, ngajar iso ngelakoni ora iso. Ojo, tentara dan polisi Indonesia harus ingarso sung telodo, di depan memberi contoh, ya. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Saudara-saudara, banyak pakar di dunia
sudah ramalkan bahwa dalam tahun 2045 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Tahun 2050, Cina nomor 1, Amerika nomor 2, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Nanti 2075 India naik. Kita oke lah ya, keempat di dunia, benar nggak? Kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun. Dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggaran kurangi, rela? Ikhlas? Kok ikhlas? Ikhlas. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan. Saudara, hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga berapa ribu titik air. Kita atasi. Kesulitan rakyat kita atasi. Jangan usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak, ini Indonesia, TNI Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kau di negara lain itu urusan kau. Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh. Benar enggak? Lo juga enggak kasihan sama kita. Benar enggak? Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Karena amplop kurang tebel, ya pidato disingkat. Shalom, salve om, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Terima kasih. Saya bangga dengan petani. Saya bangga dengan TNI. Saya bangga dengan Polri. Terima kasih, saudara-saudara. Rum, siapa suruh kau pakai kopiah? Kau buka dulu. Kau mau jadi presiden?